Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para sahabat dimanapun berada, berjumpa kembali kita di channel Banggai Merdeka. Saya berharap teman-teman dan para sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat beraktivitas dengan baik pada hari ini. Para sahabat dan teman-teman pecinta Indonesia, pecinta Nusantara, kali ini kita akan membicarakan sebuah topik menarik, yaitu tentang falsafah kehidupan. Seperti kita ketahui bahwa negara bangsa dimanapun itu memiliki falsafah-falsafah kehidupan. Seperti Jepang, kita mengenal dengan religi Tokugawa atau Shinto, kemudian Buddhisme di Cina dan India, kemudian juga yang akhir-akhir di abad ke-20 yang sangat masyhur, yaitu tentang falsafah ahimsa yang dikembangkan oleh Mahatma Gandhi, yaitu bagaimana melakukan perlawanan tanpa kekerasan. Kali ini kita akan membahas sebuah falsafah yang ada di Nusantara. Seperti kita ketahui, saat ini Indonesia memiliki sebuah falsafah hidup, yaitu Pancasila. Sebelum Indonesia ada, kita mengenal beberapa kerajaan-kerajaan yang juga mempunyai falsafah-falsafah kehidupan. Kali ini kita akan membahas tentang falsafah kehidupan yang berlangsung hampir 300 tahun lamanya, yang berada di Kerajaan Banggai. Kerajaan Banggai seperti yang pernah dijelaskan terdahulu, yaitu berdiri sekitar abad ke-7, yang berada di mulai dari Kabupaten Banggai Kepulauan, kemudian pindah ke Banggai Laut dan sampai ke Banggai Daratan, yang berakhir pada tanggal 12 Desember 1959 ketika terjadi penyerahan kedaulatan. Di Kerajaan Banggai kita mengenal ada yang namanya falsafah tutu. Falsafah tutu ini hidup atau berkembang dan dianut oleh masyarakat di Kerajaan Banggai berlangsung lama sampai 300 tahun lamanya, yaitu dimulai dari abad ke-17 dan berakhir ketika raja yang terakhir, yaitu Raja Waludin, melakukan penyerahan kedaulatan kepada NKRI. Seperti kita ketahui bahwa jabatan-jabatan yang ada di Kerajaan Banggai, mulai dari raja itu dipanggil sebagai Tomundo. Kalau di tempat lain kita mengenal dengan Kaisar atau King, di Banggai itu kita mengenal tentang Tomundo. Namun pada dasarnya, yang namanya raja atau Tomundo adalah orang yang terpercaya, orang yang benar-benar, sehingga dia disebut dengan Tutu. Karena turunannya nanti akan ada namanya Miantu atau orang benar. Sehingga Tutu ini adalah orang yang benar-benar, sehingga tidak mudah untuk menjadi tutu. Dia tidak hanya memahami manusia, tapi memahami alam sekitar. Sehingga ketika si orang tutu dinobatkan menjadi raja, maka kemakmuran dan kesejahteraan melingkupi negeri Banggai. Tidak hanya manusia, tapi makhluk-makhluk lain pun merasakan kedamaian dan ketentraman. Para sahabat dan teman-teman dimanapun berada, bagaimana falsafah tutu dan bagaimana penerapannya? Seperti kita ketahui bahwa di Kerajaan Banggai itu ada 4 MPR atau pengangkat raja yang sudah sangat masyhur, yang hari ini yang disebut dengan Basalo Sangkap, yang sampai hari ini pun masih ada dan terpelihara, yaitu Basalo Kokini, Basalo Bobolau. Basalo Kokini berada di Tanah Burungan, Basalo Bobolau berada di Kelurahan Dudung, kemudian Basalo Singkolok dan Katapian berada di Desa Monsongan dan Gonggong yang hari ini masih ada. Di samping jabatan tersebut ada juga jabatan yaitu yang di setingkat menteri, yaitu seperti Jukuku, yaitu untuk Menteri Dalam Negeri, kemudian Kapitan Laut, Angkatan Perang, kemudian Mayor Ngopah yang menangani administrasi negara dan keuangan, kemudian Hukum Tua yang menangani tentang
hukum-hukum dan perselisihan. Nah, berarti yang ada ketika kita mengenal di samping Baselo Sangkap dan juga Komisi 4, bahwa struktur kerajaan Banggai pada masa lalu itu bukan cuma struktur tunggal raja, sehingga layak dia disebut sebagai negara. Dan mulai abad ke-17 sampai di awal abad ke-20, falsafah yang dianut adalah falsafah Tutu. Bagaimana penerapan falsafah Tutu? Falsafah Tutu inilah sebuah falsafah kehidupan yang dianut mulai dari istana sampai kepada rakyat jelata. Dan pada saat itu selama 300 tahun kehidupan masyarakat di kerajaan Banggai itu sangat teratur dan partisipasi masyarakat sangat tinggi. Seperti kita ketahui, setelah raja di sana ada namanya kale, kemudian hukum tua, dan perangkat-perangkat di bawahnya. Kemudian ada pesuruh-pesuruh raja atau yang membawa amanat. Karena waktu itu kerajaan Banggai mencapai 9 kadipaten yang luasnya dari kota Raja sampai ke Balingara dan Tanjung Api, mendekati Donggala, kemudian Tojo Una-Una, maka daerahnya cukup luas. Sementara kendaraan yang dipakai untuk menghubungkan antara kadipaten-kadipaten tersebut hanyalah kapal laut dan kuda tunggangan. Sehingga seorang utusan raja untuk mencapai kadipaten-kadipaten yang ada membutuhkan waktu berhari-hari lamanya. Pernah diceritakan dalam buku Mahmud Hakka, babat Banggai Sepintas Kilas. Kemudian beberapa basalos yang seperti Basalo Babulau yang sudah almarhum pernah meriwayatkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat saat itu sangat tinggi. Mereka menuturkan atau meriwayatkan seperti ini. Ketika seseorang Miantu yang dipercaya oleh Tutu untuk menyampaikan sebuah amanat misalnya di Banggai Daratan, maka berjalanlah Miantu tersebut dari kota Raja menelusuri Pulau Tanah Bulukan, kemudian menyeberang ke Pulau Gapi atau Pulau Peling, kemudian menyeberang lagi sampai ke Banggai Daratan di daratan Sulawesi. Nah, ini perjalanan bisa membutuhkan 3 hari sampai 1 minggu lamanya. Perjalanan yang cukup panjang itu membutuhkan perbekalan di tengah jalan. Cuma persoalannya si orang Miantu, karena dia orang terpercaya, kadang membawa bekal seadanya. Tidak mau membebani negara saat itu. Sehingga kadang dalam perjalanan, sang Miantu itu kehabisan bekal. Sehingga ketika misalnya dia sudah sampai di Kabupaten Banggai Kepulauan yang ada saat ini, sang Miantu kehabisan bekal. Misalnya dia ketemu dengan makanan masyarakat, misalnya kebun umbi-umbian, padi dan lain-lain. Dia mengambil umbi-umbian atau buah-buahan yang ada, lalu dikasih tanda atau kasih kode sebagai Miantu. Kemudian ketika dia berada di lautan, misalnya mau menyeberang lautan, dia mendapatkan alat-alat tradisional tangkapan masyarakat ikan, misalnya bubu atau pukat. Dia mengambil seadanya juga hasil-hasil tangkapan laut, lalu memberikan kode dan sandi Miantu. Nah, masyarakat-masyarakat yang ada di perkebunan, kemudian masyarakat yang ada di nelayan, ketika melihat ada sandi Miantu, mereka bahkan tidak marah. Tapi mereka malah bersyukur bahwa baik kelompok nelayan, kemudian kelompok petani tersebut telah berpartisipasi terhadap negara saat itu. Mereka telah membantu meringankan beban Miantu yang sedang dalam perjalanan menyampaikan amanat raja ke kadipaten-kadipaten yang jauh yang ada di dataran Sulawesi. Sehingga mereka pun berdoa kepada Temenono, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa terima kasih kami sudah dipercaya oleh Miantu, kami sudah dipercaya oleh negara saat itu untuk membantu petinggi raja yang sedang diperintah melakukan perjalanan. Itu adalah salah satu partisipasi masyarakat yang merupakan derivasi atau penerapan dari falsafah Miantu yang ada. Falsafah-falsafah lain bahwa Tutu tersebut itu sangat paham dengan keadaan masyarakatnya. Dia sangat merasa ketika terjadi penderitaan masyarakatnya. Dan juga begitu pun masyarakat saling memahami pimpinannya. Jadi pada dasarnya kalau kita melihat berbagai referensi seperti Aceh Kruid, kemudian Dormeyer, kemudian Mahmud Hakka, Vasco da Gama, sampai Cornelis de Houtman, penulis-penulis Indonesia maupun penulis Barat mengatakan bahwa falsafah ini
cukup lama dan bertahan di kerajaan Banggai. Karena itu, falsafah ini hari ini pun masih tetap ada. Walaupun hari ini kita tinggal melihat replika kerajaan Banggai, tapi tata nilai itu masih ada. Karena itu, ke depan dengan tinggal tersisanya 3 kabupaten yang ada di bekas reruntuhan kerajaan Banggai, falsafah-falsafah kehidupan ini harus diangkat kembali sebagai sebuah kearifan lokal yang menjadi sumbangsi, yang menjadi tunjangan kepada pemerintah Indonesia. Teman-teman dimanapun berada, sesungguhnya Nusantara memiliki berbagai kearifan lokal dan budaya-budaya. Namun sayangnya budaya yang ada, sejarah yang ada, banyak yang terdapat manipulasi dan juga mungkin dikatakan seperti dongeng-dongeng yang pernah dijabarkan oleh Babe Ridwan Saidi ketika diwawancarai dalam kanal YouTube Refli Harun, bahwa banyak cerita kerajaan, bahwa banyak informasi tentang misalnya masuknya Islam, seperti dikatakan di Samudra Pasai abad ke-13, ternyata setelah ditelusuri itu adalah salah benar. Dan sejarah harus ditulis ulang. Ternyata di Banggai Kepulauan, di Desa Lolantang, telah ada kuburan seorang penyiar agama Islam yang bernama Imam Sa'ban yang tertulis yaitu pada abad ke-8, 1128 Hijriah, yaitu ada pada zaman Khalifahur Rasyidin. Jadi banyak penyimpangan-penyimpangan sejarah, banyak dosa-dosa sejarah yang harus ditulis ulang. Karena itu di channel Banggai Merdeka ini, kedepannya akan kita menggali dengan tuntas, akan membahas sejarah-sejarah kerajaan yang ada di Nusantara, sejarah-sejarah yang benar-benar ada dan terjadi, atau itu hanyalah sebuah tutur-tutur yang bahkan sebuah dongeng, kata Babe Ridwan Saidi. Karena itu, saudaraku, teman-teman dimanapun berada, itulah falsafah tutu yang pernah ada di kerajaan Banggai dan bertahan selama 300 tahun lamanya, yang sampai hari ini masih mengilhami kehidupan orang-orang tua Banggai. Ketika mereka berbicara, mereka perlahan-lahan, mereka banyak mendengar, mereka banyak mengalah. Itulah adalah bagian dari falsafah tutu. Sehingga Banggai sebagai daerah pesisir, itu orang-orang yang datang dari suku bangsa mana aja itu merasa tentram, merasa nyaman di sana. Orang-orang Banggai walaupun mereka tersisih secara ekonomi, namun tidak merasa iri. Misalnya sekarang ini kita melihat bahwa di Banggai yang menguasai perekonomian itu terdiri dari orang-orang Jawa, orang Bugis, orang Buton dan sebagainya, tapi tidak menimbulkan kecemburuan masyarakat setempat. Masyarakat Banggai sangat fair dengan kehidupan seperti itu. Inilah hal-hal yang digali dari falsafah kehidupan, yaitu falsafah tutu, bahwa kehidupan itu harus dijalankan dengan benar. Kehidupan itu harus dijalankan dengan baik. Karena itu teman-teman, inilah sedikit informasi, sedikit perbincangan kita tentang falsafah tutu yang pernah hidup dan ada di kerajaan Banggai sampai hari ini sebagai sebuah tata nilai yang harusnya tetap dipelihara, tetap dikembangkan sehingga menjadi sumbangsi dan menjadi hasanah bagi kekayaan budaya bangsa-bangsa di Nusantara. Teman-teman dimanapun berada, karena itu sebelum mengakhiri perbincangan kita pada video kali ini, kami berharap teman-teman dapat membantu untuk melakukan like, kemudian komen, dan subscribe, serta share video ini agar video tentang Banggai Merdeka bisa berkembang di masa-masa yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.